Semua tim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu disampaikan bahwa jauh dari hari ini, perusahaan selalu ingin mendorong, mendukung kita semua ke arah impian kita masing-masing. Ya, tentu jelas mendorong orang-orang yang punya impian. Kalau mau mikir ngebayangin mimpi aja takut, boro-boro mau ngerancang, boro-boro mau merancang impian. Ya kagak ngomong bukan lagi ya. Kalau bermimpi aja takut, boro-boro mau merancangnya. Ini tadi pertanyaan, bahwa ketika kita takut mencapai sesuatu yang besar, kita ini anggap Tuhan itu besar atau kecil. Ya. Sering disampaikan bahwa ngapa kita mesti takut, kita hamba Tuhan yang maha kaya. Kenapa kita takut? Kita hamba Tuhan yang maha hebat. Kenapa kita takut? Kita hamba Tuhan yang maha segala-galanya. Tapi ketika kita berpikir untuk hari esok dan mimpi kita aja kita takut. Masalah jalan mah Tuhan yang kasih atur. Ya. Tuhan yang kasih atur. Yang ujuk-ujuk datang baru di sini, baru bergabung berapa bulan. Kalau Tuhan mau tunjuk si A untuk mendapatkan peluang, untuk mendapatkan kesempatan dan dianggap pantas sama Tuhan. Yang tadinya gua di pemberkasan, yang tadinya gua di travel, di marketing. Kalau Tuhan, lu punya mimpi siapa? Punya mimpi yang gak sesuai dengan divisi yang sekarang lu kerjakan. Lu anggap seperti itu kan? Ketika gua di divisi pemberkasan, ya elah mimpi gua kan ke arah sini, kok gak nyambung banget sama yang gua kerjakan. Dengan pikiran kita. Pikiran kitanya yang mengecilkan Tuhan. Pikiran kita yang gak percaya bahwa Tuhan tuh jangankan lu di divisi pemberkasan, lu gak kerja aja. Kalau Tuhan pengen angkat lu jadi pengusaha, orang sukses, siapa yang mau ngebatalin atau gak jadiin hal itu? Ya kan? Kalau kita sudah bicara tentang Tuhan, tanya keyakinan kita, jangankan kita yang bekerja, yang gak kerja sekalipun bisa sukses. Yang gak kerja sekalipun bisa diangkat sama Tuhan ke ranah yang lebih tinggi lagi. Lah kita sekarang kerja, cuma karena divisi kita agak berlawanan dengan rancangan yang kita buat, rasanya kita jadi pesimis. Ya secara gak sadar ini yang sering terjadi. Ya kan? Artinya di saat itulah kita tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Dan kita pun mulai meragukan. Mulai meragukan bahwa bener enggak sih yang gua rancang ini akan tercapai? Bener enggak sih yang gua rancang ini akan mengarah ke sana? Ya, bener enggak sih? Apa gue cuma sekedar akhirnya berpikir, yang penting ngerjain tugas aja lah. Yang penting bikin aja lah. Artinya enggak peduli kalian sekarang di posisi mana. Ketika kalian punya impian, rancang. Ketika kalian merancang impian bahwa kita ini sedang mengajukan proposal sama Tuhan. Ya Allah, gue pengen impian gue yang seperti ini, lebih spesifik, gue urai detail mungkin, step by step yang ingin gue capai seperti ini. Nah sok, kasih ke Tuhan. Tuhan masalah mau ACC atau mau dilompat dari step 1 ke step 7, atau kita dibuat dari step 1, 2, 3, ini Tuhan. Ya kan? Artinya bangun dulu. Kita punya mimpi enggak? Oh punya. Bangun dulu mimpinya atau tidur dulu baru bisa mimpi. Bangun mimpinya, rancang impiannya, hasil serahkan sama Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan hari ini? Hari ini apa yang harus kita lakukan? Apa? Jangan berpikir bahwa ketika gue di pemberkasan impian gue ke arah travel misalkan gak nyambung ini. Singkirin. Sekarang gue di posisi pemberkasan. Tuhan sedang uji gue bahwa
lu sebagai pemberkasan, lu punya totalitas enggak dalam kerjaan lu? Terus bagaimana cara lu memantaskan diri lu untuk nanti gua angkat nih, gua pindahin ke tempat yang pas. Ya. Jangan sampai terbalik berpikirnya. Ketika kita berada di tempat yang rasanya enggak pas sama impian kita, pun kerjanya jadi males-malesan. Yang iya kita kerja hasil enggak dapat, impian jauh. Yang jelas, udah jelas itu terjadi. Karena walaupun kita tidak bisa memastikan hari esok seperti apa, tapi secara pengalaman sudah sangat jelas bahwa hari ini ada, hari ini kita berdiri di sini, hari ini kita sedang berada di posisi ini adalah buah dari apa yang kita persiapkan di belakang. Apa yang pernah kita kerjakan di belakang, kebaikan-kebaikan kecil kah, hal-hal kecil kah, yang kita kerjakan di belakang, akhirnya buahnya adalah hari ini. Tentu kalau misalkan kita bisa memaksimalkan hari ini, mulai dapat gambaran untuk besok. Ya, mulai dapat gambaran untuk masa depan kita. Karena kita memutuskan untuk total, kita merancang masa depan kita hari ini. Ya kan? Bukannya nanti. Ibarat kita mau buka usaha, bukan tunggu ada duit 100, 200, 300 juta kita buka usaha. Ya kan? Smart Hill Camp apa ceritanya? Jangankan 100. Kan? Sudah dibuka dari awal banget perjalanan warna wisata ini, apakah modal di depan? Apakah kita harus menyiapkan uang 53 M dulu baru kita mau bisa realisasikan? Mimpi besar. Cuma di atas itu, di atas mimpi yang besar tadi, ya kita harus kuat juga yakinnya bahwa di atas mimpi yang besar ada Tuhan yang besar. Apa yang enggak mungkin bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tinggal kita nih, ya kita ini jangan ujuk-ujuk nanti juga. Gue yang penting bikin aja nih, kayak si Uwa ya. Kalau di zaman kita dulu rancangan impian paling gede ya. Berapa? Berapa M? Masih kalah sama punya gue. Kalau gue main T kemarin ya. Ya kan? Jangan cuma sekedar bikin aja, masalah itu mah nanti. Tapi tidak berproses sekarangnya. Ini juga tidak membuat kita pantas. Contoh, ya, mungkin siapa, misalkan si A mau pinjam duit sama gue, mau minta lah, nggak usah pinjam, mau minta, dengan syarat gue datengin rumahnya, terus gue kasih duitnya. Pengennya kayak gitu, kita yang mau minta nyuruh orang juga datang ke rumah. Kita yang mau pinjam, nyuruh orang dah datang ke rumah. Usaha kita di mana? Keseriusan kita pengen mintanya di mana? Keseriusan kita pengen pinjamnya di mana? Wayahnya kita yang butuh, kita yang nyamperin. Wayah kita yang punya keperluan, kita datangin. Ya, kita datangin, kita ngelangkah ke rumahnya, gua kemarin punya kebutuhan, sok. Cuma secara nggak sadar ini yang pola yang kita lakukan. Kita minta sama Tuhan cuma pengen ujuk-ujuk instan dari Tuhan. Tuhanlah yang ngerjain. Tapi tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha, yang jelas-jelas ini usaha inilah yang membentuk kita untuk nanti pantas mencapai tadi impian tadi. Ya kan? Maka kalau misalkan tidak ada usaha yang kita lakukan, ujuk-ujuk pengen dapat besar, nah ini yang tadi dibilang. Ya. Enggak pas. Pengen konsumen 100, enggak ngiklan, enggak keluar rumah, enggak kemana-mana, enggak ngapa-ngapain. Yang penting gue sudah berdoa pengen konsumen 100. Apa hasilnya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dapat 100? Dapat enggak 100? Hah? Ketika kita pengen konsumen 100, apa yang mesti kita lakukan?
Udah kebayang dong. Iklan nggak cuma sekedar iklan. Iklan nggak cuma sekedar yang gratisan. Iklan udah pakai yang berbayar. Udah mulai kemana-mana PKS. Udah mulai buka link jaringan segala macam. Kita melakukan semua itu bukan nggak percaya sama Tuhan. Bukan. Tapi disitulah letak di mana kita ini memantaskan diri untuk dapat hal yang lebih besar lagi. Ini boro-boro ngomong aja susah. Ceritanya mau dapat konsumen, ngadepin orang baru aja takut. Ceritanya mau dapat konsumen, iklan aja nggak pernah. Ujuk-ujuk pengen dapat besar. Jadi mimpi bukan cuma sekedar mimpi yang harus kita bangun. Tapi setelah mimpi kita desain, kita rancang, sekarang step by step kita berjalan ke arah pemantasan tadi. Karena apapun yang kita dapat hari ini adalah buah dari yang kita lakukan sebelumnya. Dan buah dari ketika Tuhan bilang, oh lu sudah mateng, sudah mantap, sudah pas, sudah pantas. Nah ini level lu segini. Oh si A sudah pantas. Nih ujuk-ujuk taruh dulu deh. Manajer, manager. Bukan lama, bukan baru. Ya, bukan masalah lama, bukan masalah barunya. Tapi ketika kita nih berproses, berprogres mengarah kepada kepantasan, peluang akan datang kepada siapa orang yang mempersiapkan. Peluang akan datang kepada siapa yang barusan gue sebutin. Peluang akan datang kepada orang-orang yang mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Mempersiapkan wadah dalam dirinya seluas-luasnya. Sehingga air yang masuk akan lebih banyak. Ingat, pernah gue sampaikan? Ketika sekarang kita berpikir tentang kalau ibu sering bilang itu urusan perut, ya perut ini ya cuma segitu porsi perutnya, ya kan? Wajar nggak kalau misalkan rezeki yang kita dapatkan cuma sebatas perut, ya kan? Kalau lu mau 1,38 kilo masak sehari untuk satu perut sakit deh, sakit nggak? 8 kilo makan sendirian satu perut sakit. Kalau pengen dapatnya lebih banyak, ya kita juga nggak bisa dong nyalahin Tuhan. Loh wadahnya kecil, perutnya cuma satu, kita minta 8 kilo sehari. Kalau kita berpikir misalkan, oh sama istri, anak, sama keluarga A, B, C, D, C, ada 20 perut, akan datang kesempatannya bahwa yang akan kita dapat nanti sesuai dengan wadahnya yang tadi. Ya, sesuai dengan wadahnya tadi. Ilustrasinya seperti itu. Ada ketika kita bermimpi besar, kita ingin mendapatkan hal yang lebih besar lagi, tentu ada wadah yang harus kita perluas. Wadah yang harus kita besarkan. Penerimaan yang harus lebih luas lagi. Kalau kecil, jangan ngeluh kalau dapatnya sedikit. Ketika kita sudah membesarkan wadah tadi, jangan takut kalau nggak ada isinya. Kenapa? Kita sudah memantaskan. Ya kan? Banyak hal yang sering disampaikan tentang pemantasan ini. Selain daripada kinerja yang kita lakukan, ilmu yang kita pelajari, kita terapkan, kita praktekkan. Hal-hal inilah yang memperluas wadah diri kita. Ya kan? Bahkan kalau ada bahasa tadi, kriteria-kriteria diinginkan perusahaan, bagaimana kita bisa loyalitas, bagaimana kita bisa totalitas, nggak ada hitung-hitung sama perusahaan. Ingat ya, siapa orang yang hitung-hitung akan mendapatkan hasil daripada hitung-hitungannya. Tapi siapa orang yang tidak peduli dengan hitung-hitung akan mendapatkan hal yang lebih besar daripada yang dihitung. Iya, udah rumusnya seperti itu. Lo ngitung 1 tambah 1 hasilnya 2 ada.
Nggak usah dihitung. Oh, gue itu berangkat pagi jam 8, pulang harus jam 5. Ya akan dapat sesuai dari jam 8 sampai jam 5. Siapa orang yang berangkat jam 6, jam 7, pulangnya jam 9 malam, arti nggak ngitung. Akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Kenapa? Ketika dia mampu, dia lebih pagi, pulang lebih sore, ada loyalitas di sana. Loyalitas termasuk salah satu kriterianya yang dari perusahaan, peluang yang datang. Ya kan? Lihat kita kalau misalkan dengan yang kita hitung-hitung, ya segitulah yang kita dapat. Artinya kriteria yang disampaikan perusahaan sudah sering dikasih clue-nya. Lo kalau pengen begini, begini. Kalau pengen begini, begini. Udah dikasih cara-caranya. Ayo, sudah dibuka pola pikirnya, udah dibentuk dirinya. Tapi wayahnya emang dirinya yang susah, berharapnya ingin lebih. Nah, ini yang susah juga. Ya. Bahkan ketika kita tadi gue bilang mampu lebih pagi dan lebih sore tadi, selain daripada kesempatan, ilmu kita bisa lebih banyak, untuk ini jadi salah satu modal untuk tadi ketika kita punya ilmu, salah satu bentuk dari pemantasan tadi. Ya, kebayang kalau misalkan kita tadi pengen punya konsumen, tapi nggak ada yang kita paham sama sekali. Oke, masih 2 jam. Ya, jadi tadi gue sekali lagi sampaikan buat teman-teman yang baru tadi dikasih peluang kesempatan untuk menempati manajemennya Smart Hill Camp. Kita ucapkan selamat kepada teman-teman itu. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan peluang dan kesempatan itu, 2 hal aja yang gue pengen ingatkan. Yang pertama, mungkin kita dibutuhkan untuk ke tempat yang lebih bagus lagi. Mungkin kita dibutuhkan untuk tempat-tempat yang lebih hebat lagi. Pertama. Yang kedua, barang-barang kita koreksi. Barang-barang kita koreksi. Gue udah berapa lama di sini kok bukan gue yang dikasih kesempatan ke sana. Barang-barang kita koreksi apa ya dari kriteria yang sudah disebar, sudah diucapkan sama perusahaan, sudah dikasih tahu perusahaan apa hal-hal yang gue belum ke arah sana. Ya, 2 hal aja. Yang pertama, kalau kita sudah merasa sesuai kriteria, kita akan ditempatkan untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi, tempat yang lebih hebat lagi. Atau yang kedua, koreksi diri kita, apa yang kurang, apa yang belum kita lakukan. Apa yang selama ini, apakah dalam hari-hari gue masih perhitungan, apakah dalam hari-hari gak ada loyalitas, gak ada totalitas, kinerja gue gak ada peningkatan atau seperti apa. Koreksi ke dalam diri sehingga akan muncul perbaikan. Bukan dalam arti kita ingin mengejar jabatan, bukan. Tapi ini adalah motivasi, bentuk motivasi dari diri kita ketika kita dimutasikan atau dikasih kepercayaan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab ini enggak ujuk-ujuk datang. Tentu tadi gue bilang wadah kitanya udah pas. Enggak ujuk-ujuk air banyak datang dengan wadah yang kecil, luber. Artinya ada hal yang buat kita pantas untuk mendapatkan hal itu. Jadi koreksi dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah selama ini kita sumbangsikan dengan perusahaan? Atau gak usahlah ke perusahaan. Apakah kita serius dengan kemarin kita merancang impian? Sehingga step by stepnya kita lakukan. Setiap harinya kita kerja totalitas untuk mencapai tadi impian yang kita rancang. Sudahkah seperti itu? Kalau belum, ya jangan salahkan siapa-siapa. Oh, mungkin kesempatan sekarang gue belum dapat. Gue kejar kesempatan tak berikutnya. Gimana cara ngejarnya? Mulai hari ini, mulai detik ini, gue akan berbeda dari gue yang sebelumnya. Apa yang berbeda?
lebih baik tentunya. Ya, ini yang harusnya jadi dibuka lagi. Bukan ujung si A, si B, ya si B. Lah kok si A, lah. Bukan yang seperti itu ya. Tapi tangkep apa yang tersiratnya itu di situ. Ketika orang lain dipilih, loh kok enggak. Yang tersiratnya itu tangkep, pelajari, jadikan motivasi. Sehingga ke depan akan jadi yang lebih baik lagi. Percayalah, ketika kalian sudah pantas pada waktunya akan mendapatkan hal yang kalian inginkan. Ya. Kepantasan bukan ujuk-ujuk pantas, ya. Gue tegaskan lagi, pantasan bukan ujuk-ujuk pantas, tapi ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengejar kepantasan itu. Ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk membuat diri kita pantas. Apa? Malas bangun pagi, berkorban untuk bangun lebih pagi. Malas bersih-bersih, berkorban, pengen capek. Wah, malas, pengen pulang cepat, lebih lama pulangnya, pengen berkorban, mengerjakan tanggung jawab. Hal-hal ini akan mendapatkan bayaran yang luar biasa. Akan membangun kepantasan kita untuk ke arah tadi, jenjang-jenjang yang sudah disiapkan Tuhan. Karena jalan Tuhan, cara Tuhan, ini yang gak kita sangka-sangka. Ketika kita, contoh simpelnya ya, kita iklan di IG, dapat konsumennya dari member. Kita sounding kuara-kuara sama member, dapat iklannya ngambang. Dapat konsumennya ngambang. Ya kan? Kita tunggu yang ngambang. Dapatnya dari mana? Kadang yang di mana tempat kita berikhtiar di sana, kadang-kadang tempat lain lah yang kita dapat buahnya. Cuma kadang-kadang kan cepet banget kita nih mutusin, di sini mah nggak ada airnya, di sini nggak ada ikannya, pindah ke tempat sebelah. Kayaknya kemarin teman gue banyak dapat di sini, gue pindah ke sini dah. Ini yang membuat ini kadang-kadang jalannya kita itu, lah padahal ini salah satu bentuk pemantasan juga. Ketika kita mampu konsisten dengan iklan kita yang di IG misalkan, buahnya adalah kita dapat konsumen dari member. Kebayang kalau misalkan kita tidak mulai dari iklan di IG tadi, belum tentu juga dapat dari member. Bayang kalau misalkan kita nggak koar-koar dengan member, nggak kasih pendidikan, kasih pembinaan dan segala macam, belum tentu juga ujuk-ujuk kita ketemu sama yang ngambang-ngambang, ya kan? Mau ditungguin dari pagi, paling pagi jam 6 gue datang, ternyata nggak ada yang ngambang yang lewat, karena bukan musim hujan. Nggak ada juga. Jadi apa? Ambil benangnya di sana bahwa bahasa pantas itu harus benar-benar ketika bahasanya disampaikan progres dalam proses. Ya, hari ini seperti ini, besok lebih baik. Besok seperti ini, besoknya lebih baik. Itu progres. Progres yang menempa diri kita untuk terus berada atau berproses dalam pemantasan diri tadi. Ya. Jadi ketika itu mampu kita jalani terus tanpa adanya capek, tanpa adanya lelah. Bahkan capek sekalipun, capeknya memang ada, rasa capeknya yang hilang. Kaki pegelnya mah ada, rasa pegelnya hilang. Pala pusing, rasa pusingnya yang hilang. Ini salah satu hal yang mungkin didapatkan teman-teman kemarin yang habis dari Belanda sama yang di Subang. Ya, yang di Belanda kemarin, kebayang capeknya, capek, rasanya yang hilang. Karena apa? Ada hal yang lebih besar lagi yang kita tuju di depan, bukan yang sekarang. Sekarang ini kita sedang persiapan, memantaskan diri kita untuk menuju tempat yang lebih besar tadi. Kalau sedetik ini rasanya masih ada, capeknya, rasa capek masih ada, rasa pusing masih ada, berarti kita ini belum pernah kemana-mana, belum jalan kemana-mana. Belum punya tujuan yang jelas di depan yang pengen kita capai. Hingga akhirnya sibuk dengan hari ini bukan fokus.
sibuk dengan hari ini, dengan kemalasannya, dengan ketidakproduktifannya, dengan kebiasaannya. Ini yang tidak membangun kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, sementara itu yang gue sampaikan, tapi ya gue pengen nanya juga lah. Panjang tadi gue ngomong tadi terlewat baik. Kayak si Ahmad dari tadi merhatiin gue nih. Ya, perhatiin gue dari tadi. Ya, gue pengen nanya si Tepan. Dari yang gue sampaikan tadi Bang, yang gue sampaikan atau mungkin tadi teman-teman yang dari ya teman-teman Subang, apa yang bisa jadi motivasi atau hal yang menginspirasi atau hal yang apapun bentuknya dalam motivasi. Silakan Van, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dari tadi teman-teman yang dipilih ke Subang itu ada beberapa yang bisa diambil ya. Pertama, kita harus ya itu tadi meningkatkan kinerja kita, nilai kita di perusahaan agar bisa lebih berguna untuk perusahaan lagi. Karena semakin kinerja dan nilai kita terangkat ataupun bertambah itu pasti ada benefit gitu. Ya mungkin nggak sekarang, tapi kalau misalkan Wana Wisata ini udah jalan, apalagi titik yang pertama ini udah jalan, itu enak banget gitu. Jadi kalau saya lihat di sekarang ini perusahaan itu lagi kalau misalkan kita jalan di depan itu kayak ada batu gitu. Kita tinggal nyingkirin satu batu ini, itu udah enak. Jadi kita punya properti ada di sini, dan untuk tambahan di Wana Wisata itu juga jalan gitu. Dan tadi juga saya sempat dengar tuh Bang Deki, jabatan itu kan jangan dijadikan patokan gitu. Yang penting kita itu bisa menggapai apa yang kita tuju gitu kan. Ibaratnya ya banyak jalan menuju Roma gitu, gak usah harus kita naik jabatan dulu baru bisa kita memulai suatu bisnis, itu nggak usah gitu kan. Contohnya dari sini aja, kita contoh Wana Wisata ini aja kita berbisnis dengan modal ya bisa dibilang nggak ada modal gitu kan. Ya kita harus mencontohnya lah gitu. Dari mana aja kita itu bisa memulai bisnis gitu. Gak usah harus ada modal dulu. Contoh aja Wana Wisata ini, mau dari itu kita bikin proposal ke mana aja gitu. Mau bawa investor, itu terserah gitu ya. Yang penting jalan aja otaknya gitu. Jalan aja otaknya. Ya, dan selamat juga untuk para manajer yang baru. Saya ucapkan selamat. Semoga lebih amanah lagi ke depannya, dan solid terus di Subang nanti. Oke, ya mungkin itu aja yang saya bisa dapat gitu. Kita harus lebih termotivasi lagi untuk menambah nilai dan kinerja kita di perusahaan CCM ini, dan semoga Smart Entrepreneur ini cepat terrealisasi, karena kita harus jadi pengusaha lah gitu. Ya meskipun kecil-kecilan dulu, tapi setidaknya kalau kita pengusaha kita jadi bosnya gitu kan. Segitu aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.